kebudayaan itu adalah sarana berpolitiknya organisasi atau orang-orang seni budaya. Berarti harus ada kegiatan yang memang menyentuh ke ranah itu. Misal contoh kajian terhadap regulasi, ya, konsep atau gagasan untuk memunculkan perda atau perwa seperti apa. Nah, jangan sampai kita hanya bicara masalah urang ngayakeun kegiatan urang ngayakeun event tidak. Justru harus komite-komite itu juga berpikir ketika misal aksara dia tidak dicintai. Ya, ini input ya, ini masih kita bicara masalah input bukan proses. Aksara tidak dicintai oleh masyarakat. Itu menjadi inputan buat kita bahwa itu adalah permasalahan. Ya. Nah, itu masukkanlah kepada litbang atau kepada program, kepada sekretaris, itu menjadi pokok persoalan yang harus diselesaikan oleh DKKC. Ya kan ya? Harus dimasukkan menjadi input bahasan. Nah, ini ya dalam program. Yang kedua, masalah proses. Nah, dalam proses ini kadang-kadang orang-orang ambigu. Kadang ya seniman ya. Karena proses itu lebih kepada bagaimana kita merumuskan sesuatu, membuat formulasi, membuat solusi. Nah, ini membuat jalan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Nah, membuat ya. Jadi ketika kita rapat itu kan bukan eksekusi, tetapi menyelesaikan persoalan, mencari rumusan-rumusan persoalan. Itu ada di yang kedua, ada di tatanan proses. Tatanan proses itu adalah memproses segala sesuatu yang menjadi input permasalahan, menjadi permasalahan yang ada dalam input, baik itu data, baik itu dari segi. Nah, aspek-aspek yang dilihat ya, ada yang namanya aspek sosial, terus ada yang namanya aspek politik, ada yang namanya aspek ekonomi, ada yang namanya aspek lingkungan. Ini harus, karena secara holistik itu penting ketika kita menjalankan suatu proses. Itu semua aspek-aspek ini bisa menjadi inputan buat kita menjadi pembahasan. Dan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, ingat, tong wakang ngarumuskeun event, tetapi rumuskeun heula hal-hal yang prinsip yang menjadi persoalan dari komunitas-komunitas tani, kenapa tidak bisa bergerak, kenapa tidak bisa berkembang. Itulah esensi dari kinerja dari Dewan Kebudayaan, bukan menyelenggarakan itu salah satu saja, salah satu program untuk pembinaan, untuk ending ya Kang ya, pemanfaatan, untuk dan lain sebagainya. Tetapi yang prinsipnya kita itu harus mencari permasalahan yang betul-betul esensial, yang substantif. Permasalahan-permasalahan bagaimana karya Api Ajat bisa dihargai, bagaimana dongeng bisa memasyarakat, bagaimana pencaksilat bisa berprestasi seperti halnya IPSI yang PPSI-nya gitu kan, PPSI kan gitu rata-rata masyarakat. Nah, bagaimana cara merubah image ini? Nah, ini yang dirumuskan oleh DKKC gitu. Ya, nah proses ini, nah ini sudah jelas ya, ada bacaannya di situ, nggak usah saya bacakan. Ini dalam alur proses ini peran utama yang paling khusus di dalam proses ini adalah litbang dan litbang, program, dan SDM. Nah, ini harus betul-betul bekerja karena mereka harus membuat riset, harus membuat penelitian, harus membuat penelahan, harus mengobservasi lawan bahasa orang-orang teater. Jadi lawan misalnya kurang nyaho karakter orang secara mendalam, kita harus mengobservasi itu. Nah, inilah disinilah fungsi dari proses tersebut. Jadi data ini diproses oleh orang-orang yang ada di keorganisasian yang warna ungu, di orang bidang-bidang itu. Komite makin antep heula. Mereka berbicara masalah permasalahan, ya, permasalahan mereka akan mereka gali. Nah, itulah yang menjadi bahan kajian, bahan pekerjaan untuk bidang-bidang dan lembaga dari proses ini. Nah, setelah berproses tentunya akan ada output. Output ini bisa dalam bentuk kebijakan, bukan hasil, bukan, tetapi kesimpulan ya, kesimpulan dari proses tersebut itu output. Misal kesimpulannya adalah kita harus membuat rekomendasi kepada dinas, kita harus membuat
satu gerakan ya yang memang harus masif oleh masyarakat dengan cara membuat edaran. Misal kita harus melakukan intervensi kepada pemerintah dengan surat rekomendasi atau audiensi atau apa-apa. Nah itulah yang disebut outputnya. Output itu bukan hasil yang final, bukan, tetapi baru eksekusi dari proses. Eksekusi dari prosesnya itu seperti apa. Jadi bukan hasil. Beda. Kalau hasil itu adalah outcome. Nah itu, jadi formulasi yang diterapkan dalam menangani suatu persoalan itu disebutnya output. Nah ya, setelah beres output, ya apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan hasil. Hasilnya adalah outcome. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan atau suatu proses kinerja, itu kita ketika kita memberikan permasalahan, kita juga harus langsung bicara masalah target. Outcome-nya itu ada salah satu target ya di dalamnya. Dalam outcome itu ada benefit, ada impact. Benefit adalah suatu keuntungan baik itu material ataupun moral ya, immaterial. Atau impact yang memang harus berdampak pada permasalahan tersebut. Permasalahan ini harus benar-benar beres ketika sudah melalui proses dan output ini. Jadi hasil akhir dari penyelesaian proses ini adalah outcome-nya ini. Ketika tidak berhasil, ini harus kembali lagi dari awal. Misal gini, kita akan menyelenggarakan tadi ada bedah tari, sinopsis tari. Dalam membuat pertarian, seseorang koreografer itu tidak serta-merta langsung bergerak siga jaipongan, siga naon, tidak ya, tetapi dia akan berbicara masalah latar belakang sejarah. Dia akan bicara masalah apa alur cerita dalam tari tersebut, bagaimana proses terjadinya gerakan tersebut. Proses gerakan tersebut melambangkan apa. Nah, itu kan sudah dikupas ya. Nah, agar masyarakat paham. Nah, dalam proses ini itu pengupasannya. Pengupasan ini akan menimbulkan rekomendasi bahwa harus menyelenggarakan bedah tari. Nah, itu adalah output. Ya kan? Dalam output ini pembedahan, apakah bentuknya secara sehat, apakah bentuknya seminar atau diseminasi ataupun apa namanya. Nah, setelah dilakukan kegiatan tersebut dalam output, kita harus melihat ini fungsi litbang lagi. Dia harus meneliti, harus menelaah sampai ke dampak terkecil efek dari kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dampaknya apa? Apakah masyarakat menjadi paham? Apakah masyarakat menjadi lebih bingung? Gitu kan ya? Nah, menjadi pusing gitu kan, menjadi dasar kita melihat alur dari target perencanaan dengan target capaian. Kan dalam perencanaan pasti ada target. Ya, kita merencanakan sesuatu, targetnya apa? Nah, kita melihat di terakhirnya ada capaian yang dihasilkan. Prosentasenya berapa persen keberhasilannya? Nah, kalau belum 100% atau memang targetnya 50% dan berhasil baru 30%, ini harus ada pengulangan. Harus ada penelaahan dari segi formulasi, penelaahan dari segi program, penelaahan dari segi langkah. Inilah yang dilakukan oleh DKKC. Nah, dipahami nggak? Baru sampai situ dipahami nggak fungsi dari DKKC itu sendiri? Paham ya? Bukan event ya. Kalau event mah itu salah satu bentuk dari cara dari outputnya gitu. Salah satu bentuk cara bagaimana cara kita mendidik masyarakat, bagaimana cara kita mengapresiasi, bagaimana cara kita menggali potensi, itu salah satu saja. Jadi intinya permasalahan yang harus dilakukan oleh kinerja utama dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi adalah di sini. Ini yang membedakan organisasi sanggar dengan Dewan Kebudayaan. Paham ya? Jadi tentang bicara masalah naon hasil DKKC, mana karyana? Wah, salah, berarti itu tidak paham. Karena DKKC itu merumuskan. Nanti eksekutor dalam output itu pasti komite. Di sini yang merumuskan adalah Dewan Penasehat, pimpinan dan bidang.
dan disertakan ketua-ketua komite tersebut. Dan pelaksananya adalah komite real komite dan dibantu oleh bidang-bidang, yaitu tadi terutama bidang pemasaran, bidang program, bidang litbang, hanya itu saja. Nah, bicara masalah legalitas, bicara masalah pendukungan, surat-surat, perizinan dan lain-lain itu fungsi kesekretariatan. Ya, paham ya? Jadi ada semua berfungsi. Lamun ketua naon penanggung jawab keseluruhan. Iya, ketua dan sekretaris itu paling capek lain nyantai, karena dia harus berkoordinasi dengan seluruh bidang yang ada di sini. Ya, cuman penanggung jawab utama adalah ketua. Tangan dan kakinya ketua itu adalah sekretarisnya. Nah, rekan-rekan di sini, rekan-rekan yang komite-komite dan bidang-bidang itu koordinasi itu kepada sekretaris dan kepada ketua. Ini masalah alur evaluasi, ya, alur evaluasi. Jadi input, proses, output, sama outcome itu ini bukan hasil akhir. Semua pergerakan, semua langkah dari mulai input itu harus ada evaluasi. Di sini fungsi analisis. Nah, Ibu analisis. Jadi Ibu bisa bekerja sama dengan SDM, dengan Tefiska, ya, Tefiska. Fungsi analisis di sini, ketika kita sebelum memasuki proses, data-data yang ada itu masuk dulu ke sekretariatan. Di kesekretariatan harus koordinasi segera dengan litbang. Sebelum ada perintah pelaksanaan, dia harus mulai menggambar. Disebutnya matbar kalau di organisasi. Pengamatan dan penggambaran. Menggambar permasalahan apa yang nanti akan saya kerjakan. Jadi belum menjadi satu acuan bahwa ini harus saya kerjakan, tetapi baru kita melihat, oh ternyata ada permasalahan kita harus persiapan. Jangan sampai ketika permasalahan itu dilimpahkan menjadi putusan ketua untuk dikerjakan, baru kita mengerjakan. Jangan. Kita harus matbar. Matbar proses itu berhubungan dengan kesekretariatan. Nah, ini fungsi sekretaris sangat vital sekali karena sumber data, sumber dan lain sebagainya. Nah, di situ. Jadi orang litbang dan orang SDM itu harus betul-betul berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu sekretariatan terkait permasalahan yang akan dibahas dalam rapat misalnya. Dia harus tahu duluan. Jadi ketika rapat pro sudah ada tergambar minimal solusi saeutik lah. Tinggal penajaman. Nah, nanti oleh Kang Hermana satu ketua diputuskan silakan ditindaklanjuti, baru itu proses awal bagaimana kita konsentrasi menyelesaikan persoalan. Nah, ini dari input ya. Kenapa garisnya begini? Ini karena memang segala sesuatu itu harus melalui proses evaluasi. Litbang, ini fungsi litbang. Litbang itu harus berbicara masalah input, bicara masalah proses, bicara masalah output, dan bicara masalah outcome. Seperti halnya wartawan, dia itu menginvestigasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kendala ieu naon, itu litbang. Dan itu menjadi sebuah hipotesa ya, menjadi sebuah hipotesa dan harus diuji. Sebelum nanti ke depan kita melaksanakan kegiatan ini lagi, jangan sampai ada permasalahan yang sama. Perencanaan baru. Betul, itu harus dirumuskan. Bagaimana membuat formulasi agar kegiatan tersebut bisa sukses 100%. Karena kemarin hanya sukses 70% misalnya. Nah, permasalahan ini harus dirumuskan oleh litbang. Membuat event-event kecil,